Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Apakah Yesua merayakan Pesah bukan 14 Nisan? Namun sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Pak Yoyo dari Bogeman. Duduk di sebelah mana? Ya, kasih salam. Kasih salam saudara. Yang ada di samping kiri kanan kasih salam ya. Selamat datang. Selamat beribadah bersama kami. Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu yang kekasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang apakah Yesua merayakan Pesah bukan 14 Nisan. Seperti kita ketahui bahwa hari raya kedua adalah hari raya Matsah. Ya, mungkin sudah lupa Kak. Matsah atau hari raya roti tidak beragi. Apakah Yesua makan perjamuannya di situ? Jelas nggak mungkin kan? Karena apa? Dia sudah disalib, saudara. Sekarang kita akan lanjut. Ada pertanyaan. Pertanyaannya begini, saudara. Di dalam Matius atau Matius 26 ayat 17 berkata, "Dan pada hari pertama roti tidak beragi, datanglah para murid kepada Yesua seraya berkata, 'Di manakah engkau menginginkan kami mempersiapkan bagimu untuk makan Pesah?'" Nah, coba kita pakai logika. Kalau di situ apa adanya kita membaca, kadangkala kita bingung, saudara. Yesua itu makan Pesahnya itu kapan sebetulnya? Ya, nah ini saya beritahu bahwa kalau ada orang bertanya, saudara harus bisa menjawabnya. Karena Yesua itu disebut Melech Hamlachim, raja di atas segala raja. Ya, itu arti dari Melech Hamlachim. Itu teks Ibraninya seperti itu. Kita harus tahu, saudara, tentang penanggalan Yehudi. Selalu tidak tepat. Ada banyak pertanyaan. Sampai-sampai orang Kristen pada umumnya mengatakan Yesua mati hari Jumat. Lah dasarnya mana kalau dia mati hari Jumat? Bangkitnya Minggu. Lah sekarang kalau Jumat sampai Minggu, apakah sudah 3 hari 3 malam? Itu belum, saudara. Tapi dalam dunia Kristen itu disebut berulang kali. Nah, ini memprihatinkan kalau kita tidak paham, saudara. Ya, jadi 7 hari rayanya Kehilat Aleptao akan berbeda dengan hari rayanya orang Kristen pada umumnya. Wah, kalau gitu betul orang Kristen, Pak. Nah, kalau orang Kristen itu saya mau tanya, dia dasarnya dari mana? Kalau kita kan dasarnya dari kitab suci, 7 hari raya itu harus dirayakan tepat. Nah, ini dia. Kalau kita melihat, itu ada tanda panahnya ya. Tanda panah itu pas hari raya. Sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat hari raya Desember itu hari raya, kalau Kristen menyebutnya hari raya Natal. Nah, Natal tanggal 25 itu kalau di penanggalan ini di bulan apa? Ayo,
Kita belajar, saudara. Natal itu di bulan apa? Tefet. Betul sekali. Di bulan Tefet. Nah, bulan Tefet itu adalah bulan yang sangat dingin. Tidak mungkin orang menggembalakan domba di padang. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi. Ya, ini tidak usah kita baca semua, saudara. Tapi saya jadikan kronologis ceritanya. Ya, urutan-urutannya pada waktu perayaan Pesah di Mitsraim atau perayaan Pesah di Mesir. Saudara mesti paham betul agar supaya kita tidak keliru. Saya akan menyampaikan secara perlahan. Saya harap saudara bisa mengerti, sehingga kalau saudara ada yang bertanya, langsung bisa menjawab. Begitu saudara. Ini Pesah di Misraim diambil dari kitab Shewat atau kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya kira kita tidak usah membaca. Ya, nanti kelamaan. Saudara boleh membaca di rumah saja masing-masing. Tapi urut-urutannya itu seperti berikut ini. Yang pertama, aturan merayakan Pesah itu yang pertama, domba Pesah diambil, dikurung pada tanggal 10 Nisan. Ya, jadi tanggal 10 itu domba jantan itu harus sudah mulai dikurung. Jadi 4 hari sebelum Pesah, saudara. Kemudian domba yang dikurung itu harus jantan dan berumur 1 tahun. Tidak bisa orang mempersembahkan domba yang berumur 2 tahun atau 3 tahun, apalagi domba yang pincang, itu jelas tidak bisa, saudara, enggak berlaku. Ya, aturan perayaan Pesah harus berumur 1 tahun. Kemudian perhatikan ini yang ketiga penting, saudara. Apa perbedaannya nanti? Ya, saya berharap saudara bisa memahami. Pada waktu senja itu dombanya disembelih. Tanggal 14 Nisan, atau kalau orang kadangkala mengatakan Erev Pesah itu 14 malam 14 ya. Disembelih waktu senja tanggal 14 Nisan dan darahnya dioleskan di ambang pintu. Di ambang pintu. Ini berkaitan dengan malaikat maut yang akan melewati. Ini tulah terakhir di tanah Goshen, saudara. Kalau nanti malaikat lewat dan melihat tanda darah, dia akan melewati. Tapi kalau tidak ada tanda darah, malaikat itu akan masuk dan akan membunuh semua anak sulung, baik itu anak sulung orang Israel maupun anak sulung orang Mesir. Sehingga Tuhan berbicara kepada Mose agar supaya mengoleskan darah di ambang pintu, dan orang Israel pada waktu malam itu dia makan daging panggang dan sayur pahit, dan tanda darah ini adalah sebagai tulah terakhir di Mitsraim sebagai penyelamat anak sulung. Saya akan berhenti di sini terlebih dahulu. Saudara paham atau tidak? Ya, saya ingin saudara betul-betul paham.
Kemudian yang selanjutnya darah itu, ya ini perlu diketahui, ada orang yang mengatakan darahnya berbentuk salib. Bukan, saudara. Darahnya itu berbentuk huruf Het. Ya. Kalau orang Cina seringkali membuat, kalau ada pengantin ya, seringkali pintu utamanya itu dipasangi merah, kain merah, saudara. Sebetulnya kalau kita mau mempelajari, orang Cina itu ngerti firman Tuhan, ngerti tentang kitab suci, ya, dibanding dengan orang Indonesia yang latar belakangnya adalah animisme, dinamisme. Nah, mereka memiliki kepercayaan orang Cina itu, yaitu kalau dia memasang kain merah, maka kain merah itu menjadi tolak bala. Kalau ada setan tidak bisa masuk. Ya. Nah, begitu juga di dalam kehidupan orang percaya. Pada waktu zamannya di Mitzrayim, orang mengambil darah dan mengoleskan di alas ambang pintu. Dan saudara harus tahu bahwa olesan darah itu membentuk huruf Ket seperti ini, ya. Ket itu adalah kayai, hidup yang kekal, nggak ada matinya. Kalau kita berumur tua dan mati, atau anak juga bisa mati, kematian itu sebetulnya hanya kematian fisik, tapi roh kita akan tetap hidup dan masuk Samayim. Bagi yang percaya kepada Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, tidak bisa diganggu gugat, saudara. Saudara mesti ngerti. Dan saya pernah menyampaikan satu materi yang cukup fenomenal dan belum pernah ada, yaitu 8 tahun yang lalu, dengan judul Banggalah Menjadi Orang Keturunan Cina. Coba saudara perhatikan kata bahtera. Bahtera itu di dalam bahasa Cinanya adalah cuan. Cuan itu ada 3 huruf di dalamnya, yaitu tentang kapal, 8 orang-orang. Jadi yang masuk ke dalam bahtera ada berapa orang? 8 orang. Ya, ini saudara bisa ikuti. Ya, pernah saya sampaikan ini 8 tahun yang lalu, agar supaya saya tidak menerangkan ini, paling tidak di sini saya memberitahukan bahwa orang-orang Cina itu sudah mengenal firman Tuhan, mengerti betul. Ya. Nah, sekarang saudara, Pesah di Samayim seperti di dalam kitab Matius 26 ayat 17 sampai 25, saya sampaikan kronologis ceritanya. Ya. Tadi kita sudah melihat Pesah di Samayim ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Nanti kita akan dengar, saudara. Yang pertama, Yesua merayakan Pesah dengan murid-muridnya. Ya, murid-muridnya dikumpulkan semua merayakan Pesah. Ada 12 murid. Loh Pak, tapi gambar itu kok cuman 11 orang. Ya, ada yang tanya begitu, saudara. Saya katakan 11 orang berarti yang satu sudah keluar. Betul?
sudah murtad itu yang namanya Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot, sudah murtad dia. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Yesua menubuatkan dikhianati oleh Yudas. Karena pada waktu itu Yesua sedang makan bersama-sama. Kalau saudara melihat di dunia alam roh, itu mengerikan, saudara. Cuman sayangnya kita tidak bisa melihat dunia alam roh. Kita hanya dapat datanya di dunia fisik. Tapi Yesua mengerti bahwa di situ kekuatan setan luar biasa. Bahkan Yesua pernah menegur Petrus dengan berkata, "Simon, Simon, lihat, setan telah menuntut kamu seperti gandum." Murid-murid yang lain tidak tahu bahwa Petrus yang nama sebelumnya itu bernama Simon, itu imannya sudah gugur, saudara. Jadi Yesua panggil dengan panggilan nama lama. Padahal yang nyebut Petrus itu Yesua sendiri. Engkau tidak lagi disebut Simon, tetapi Kefa, batu karang yang teguh. Tapi kenapa pada malam hari itu Yesua memanggil dengan panggilan yang lama? Karena sebetulnya kehidupan Petrus sendiri itu imannya sudah hancur. Murid-murid tidak ada yang tahu, saudara. Murid-murid berpikir, wah, Kefa hebat, imannya luar biasa, karena dia berani berbicara. Sekalipun kamu masuk penjara, aku berani menemani kamu di dalam penjara. Tetapi pada malam itu Yesua ditegur sama anak kecil. Kamu salah satu dari murid itu, salah satu dari anak buahnya Yesua, murid Yesua. Kan ada budak perempuan yang negur, saudara. Lalu apa yang dikatakan Petrus? Aku sumpah tidak mengenal. Wah, coba saudara bayangkan. Yesua mendengar itu hancur hatinya. Orang yang pernah makan bersama, orang yang pernah melihat mujizat bersama, tapi pada malam itu dia mengkhianati. Kalau dihianati sama orang yang tidak kenal, enggak apa-apa. Tapi kalau dihianati oleh orang yang dicintai, itu berat, saudara. Ya. Nah, ini juga Yudas mengkhianati, saudara. Dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam gelas perjamuan. Saya tidak akan detail di situ, saya akan detail di peristiwanya. Setelah itu Yesua menubuatkan bahwa Kefa akan menyangkali dia. Jelas bahwa sebelum suara shofar berbunyi 3 kali, bukan ayam berkokok, saudara, tetapi suara shofar, pergantian waktu jaga malam, ya, berbunyi 3 kali, ya, maka kamu akan menyangkal aku 3 kali. Lo bayangkan, saudara. Petrus pada waktu itu bersikeras, aku bisa kuat. Tapi buktinya imannya gugur. Kemudian roti tidak beragi yang juga disebut Pesah, itu namanya makan roti tidak beragi. Jadi kalau di situ ayatnya bunyinya pada hari pertama roti tidak beragi, itu sebetulnya dalam masa raya Pesah. Paham, saudara? Karena hari Pesah itu makannya roti tidak beragi.
Sekali lagi, pada masa raya Peskah itu dari hari pertama orang sudah tidak makan roti tidak beragi, ya. Lalu kapan Yesua disalib untuk menggenapi Peskah? Ya pasti 14 Nisan. Kalau tanggal 15 atau besoknya, berarti Yesua disalib tanggal 15. Tidak mungkin Yesua disalib, dimakamkan, kemudian malamnya perjamuan. Gak mungkin, saudara. Tidak ada cerita begitu. Tetapi kita melihat perbedaannya. Nah, ini saudara mesti paham. Yang penting di sini, saudara. Kalau zaman di Mitzrayim, zaman di Mesir, dombanya dipotong dulu baru perjamuan. Sekali lagi saya katakan perjamuannya itu namanya Seder Peskah. Harus tahu itu. Bukan perjamuan kudus. Seperti kebanyakan orang Kristen menyebut. Karena salah penyebutan jadi salah semuanya, saudara. Nanti kita melihat salahnya. Jadi yang terpenting waktu perjamuan itu namanya apa, saudara? Seder Peskah. Itu harus diketahui. Tapi waktu zaman Yesua, perjamuan Seder Peskah itu lebih dulu, baru Yesua disalib. Paham, saudara? Agak sedikit berbeda. Seperti kebiasaan minum sayur pahit, itu dibedakan di zaman Yesua. Pakainya anggur, saudara. Artinya anggur itu bicara tentang kasih. Anggur itu manis, beda dengan zaman Mitzrayim. Untuk mengingat. Terus ada orang yang bertanya sama saya begini, boleh nggak Pak, kalau kita mau pakai sayur pahit? Ya boleh saja, nggak ada salahnya. Selama bukan campuran darah loh, saudara. Kalau pakai sayur pahit boleh saja. Itu untuk menggambarkan bagaimana bangsa Israel mengalami pahit getirnya kehidupan di Mitzrayim atau Mesir. Nah, sampai di sini saudara paham? Halo? Ya, ini harus betul-betul kita ngerti, saudara. Supaya kalau ditanya, saudara bisa tahu. Sekali lagi, bedanya adalah kalau zaman di Mitzrayim atau Mesir, dombanya dulu dipotong, baru perjamuan. Ngerti nggak, saudara? Ya. Tapi waktu zaman Yesua, perjamuan dulu, baru Yesua disalib. Jadi jelasnya makan perjamuan itu harus tepat, yaitu pada masa raya Peskah. Sekali lagi, pada masa raya Peskah. Jadi, kalau begitu dari mana perjamuan itu bisa tiap bulan? Nah, kita dulu waktu belum tahu, masih ikut-ikutan, kita perjamuannya setiap bulan, bukan? Setiap minggu pertama. Itu nggak tahu sumbernya dari mana, saudara. Terus ada lagi yang melakukan setiap minggu atau setiap ibadah. Ada lagi yang melakukan setiap hari. Pasti bukan kitab suci. Coba saudara renungkan, ya. Kita lihat caption berikutnya. Peskah, sekali lagi pelan-pelan saya ngomong, Peskah adalah peristiwa penting
karya penyelamatan manusia atas dosa. Sekali lagi, Pesah adalah karya penyelamatan manusia atas dosa. Sekarang kita pakai logika, saudara. Main logika sekarang. Masa melakukan seder Pesah tapi tidak dalam suasana Pesah? Kan lucu, saudara. Ya. Namanya saja seder Pesah, tapi melakukannya tidak di hari raya Pesah. Kenapa? Karena namanya sudah diubah dari seder Pesah menjadi perjamuan kudus. Ini gimana, saudara? Ya. Itu sebabnya perlu diluruskan agar tidak simpang siur dan bikin teori sendiri. Nggak tahu, saya cari sumbernya nggak jelas, saudara. Kalau orang-orang sekarang yang nggak paham tentang hal ini, mereka berkata, loh, di situ dikatakan sesering. Sesering itu di dalam teks Ibrani ditulis kata seman. Seman itu zaman, dekat dengan kata zaman. Ya. Zaman Belanda berarti pada masa Belanda menjajah Indonesia. Kalau sekarang tidak bisa disebut zaman Belanda, saudara. Begitu juga zaman Pesah, ya. Jadi kita harus meluruskan ini. Bagi orang-orang yang melakukan perjamuan setiap bulan karena namanya sudah berubah menjadi perjamuan kudus, perhatikan ini, ya. Jangan karena sudah kebiasaan lalu dianggap benar. Sampai gontok-gontokan, ya, ribut, lalu diterangkan kok ribut lah. Kalau tidak bisa ya sudah, tidak mau sudah, ya. Dikasih tahu, ngajak bertengkar. Nah, ini nggak tepat, saudara. Karena kita tahu bahwa yang namanya seder Pesah ya dilakukan pada masa raya Pesah, ya. Sekali lagi saya bacakan. Bagi orang-orang yang melakukan perjamuan tiap bulan, perhatikan ini. Jangan karena sudah kebiasaan lalu dianggap benar. Tempatkan pada posisi yang tepat dan benar. Coba renungkan. Misalnya kita berada dalam perayaan hari raya kelima, yaitu suasana Yom Teruah, tetapi masih melakukan seder Pesah, masih melakukan perjamuan kudus. Lucu nggak kira-kira, saudara? Ayo pakai logika kita. Misalnya hari ini adalah hari raya Yom Teruah, ada perjamuan kudus, kan lucu, saudara? Karena namanya sudah diubah. Nggak tahu siapa yang mengubahnya. Tapi kalau namanya seder Pesah, rasanya terasa nggak nyaman di telinga, saudara. Mosok sih di perayaan Yom Teruah misalnya kok melakukan seder Pesah? Lah kan lucu, bukan suasana Pesah itu, ya. Inilah yang perlu dibenahi, tidak asal perjamuan, tetapi keluar dari makna sebenarnya. Keluar, ya, dan tidak merasa bersalah. Kalau dulu kita tidak paham, nggak masalah, namanya juga orang nggak paham kok, ya. Tapi kan kita sudah tahu,
Apalagi formulanya diganti. Dulu di tempat saya, saudara, di organisasi yang lama di gereja sebelum saya melayani, perjamuan kudusnya itu pakai anggur berfermentasi. Maaf kalau saya tidak menyebut merek dagang, saudara. Tapi itu anggurnya sempreset, saudara. Bahkan orang yang minum anggur sedikit saja mukanya merah semua. Loh, saya pikir apakah benar seperti itu? Dan juga rotinya bukan roti tidak beragi, tapi pakai roti tawar dipotong-potong. Lah itulah roti beragi, saudara. Betul enggak, saudara? Ya. Lah kita itu kan mau benernya kitab suci apa benernya orang banyak? Ayo. Ya benernya kitab suci, kita ikuti apa yang tertulis. Kalau enggak ada ya usaha bagaimana caranya. Dan ada lagi yang pakai teh anggurnya supaya enggak panas mukanya, ya pakai teh. Lah ini kan sudah tidak jelas, saudara, semakin ngaco, saudara. Katanya perjamuan kudus, tapi pakai teh piye iki. Ya. Ada lagi yang pakai air putih atau air jernih. Ini gimana, saudara? Sudah keluar dari bentuk aslinya. Tapi kalau tempat kita, kalau seder pesa menggunakan anggur beneran, saudara. Kita beli buah anggur lalu diperas supaya anggurnya bisa menjadi atau dipakai untuk seder pesah. Ya. Nah ini penting sekali, saudara. Ya. Jika setelah kita ngerti, ya, ada perjamuan seder pesah itu keliru jika dilakukan pada masa, ini saya salah nulis ya, pada masa hari raya Yom Teruah atau pada masa raya Syafuot. Apalagi jika fungsinya sudah berubah. Wah, ini semakin bergeser, saudara. Ada perjamuan seder pesah untuk kesembuhan. Betul, saudara? Ada. Orang yang sudah mengenal nama Yahweh, katanya nanti perjamuan kudus supaya yang sakit disembuhkan. Lho iki piye, saudara? Padahal perjamuan kudus, perjamuan seder pesah itu untuk apa? Mengingat kematian dan kebangkitan Yesua. Nah ini kan jadi simpang siur. Makanya saya perlu kasih tahu kalau fungsinya sudah berubah, itu sangat keliru. Dulu di sini pernah ada waktu kita masih perjamuannya setiap bulan, saya belum tahu, ya. Ada tante-tante tapi sekarang sudah meninggal, sudah saya luruskan, tapi waktu perjamuan itu anggurnya dibawa pulang, saudara, enggak diminum. Loh, saya bilang, loh tante dibawa pulang buat apa? Buat boreh kaki katanya. Lho iki piye to iki? Lah nek boreh ya pakai remason atau pakai yang panas. Betul enggak, saudara? Ini pakainya anggur. Lah ya dirubung semut bisa. Jadi ini sudah mulai keluar fungsinya. Tapi saya tegur dan dia menurut. Sekarang ada pertanyaan, lah tapi itu terjadi kesembuhan, Pak. Ya.
itu hanya sugesti karena pikirannya sudah berkata bahwa perjamuan seder Pesah itu menyembuhkan. Ngerti? Itu secara tidak langsung sudah menjadi sugesti. Ya. Sebenarnya mukjizat atau kesembuhan juga bisa terjadi pada orang-orang yang tidak mengenal Bapa Yahweh. Contoh, itu tak kasih gambarnya, saudara. Contoh, ada si ibu-ibu yang lumpuh, melihat anaknya lagi jalan menuju ke kolam, tapi karena anaknya dipanggil-panggil, nah kembali, dia keluyur terus. Ibu itu tiba-tiba bangkit dan berjalan, saudara. Kesembuhan tidak? Kesembuhan. Tapi apakah itu melalui nama Yahweh Yeshua atau pakai nama lain? Tidak pakai nama-namaan. Itu murni sugesti, saudara. Artinya, begitu orang itu melihat bahaya dan ketakutan yang luar biasa, maka sistem tenaga inti manusia itu jadi ikut bekerja. Kalau saudara ikut bela diri, baru tahu adanya tenaga inti manusia. Dulu kenapa orang ya, misalnya karateka, sabet pakai tebu, enggak apa-apa, tebunya yang hancur, saudara. Itu sugesti. Jadi saya ambil contoh, misalnya inilah tenaga inti manusia yang menjadi aktif jika menghadapi momen yang menakutkan. Misal, saking takutnya dikejar anjing, dia bisa melompati tembok setinggi 4 meter. Bayangkan, saudara. Karena saking takutnya. Orang yang berhati lembut bisa beringas karena mengalami rasa takut yang luar biasa sehingga keberaniannya muncul, tenaga intinya bekerja. Ya, saya ambil contoh saya sendirilah. Saya itu orangnya lembut loh, saudara. Karena apa? Gampang sekali menangis. Saya bisa berubah itu di tahun 75. Ketika saya dibully, Cino, lagi-lagi dilompati Cino. Pertama tak diemke, 2 kali tak diemke, tapi sekali lagi kamu berani lompati saya tak pukul kamu. Begitu dia lompati Cino lagi tak tonjok mukanya, saudara. Itu tenaga inti manusia itu bisa muncul. Saya ambil contoh misalnya saja, saudara mungkin beberapa waktu yang lalu masih ingat seorang dukun cilik yang bernama Ponari. Ingat, saudara? Sempat viral di koran, ya. Ponari itu orang bilang yang menyembuhkan siapa? Batu, bukan? Dia pegang batu putih. Tapi ada enggak orang yang berobat ke Ponari tapi tidak sembuh? Banyak, saudara. Jadi sebetulnya penyembuhnya itu mana? Itu adalah sugesti. Paham? Jadi jangan sampai menjadikan perjamuan seder Pesah alih fungsi menjadi mujizat kesembuhan. Ya bisa-bisa saja. Jangankan kok seder Pesah lah, kita nyanyi saja
kita bisa sembuh kok. Ya, paham saudara? Bahkan dulu pernah ada WA. Kalau orang tanggal sekian itu cocoknya itu kerja yang banyak airnya. Dulu kan ada ya. Nah, kalau dia melakukan, jajal aku tanggal ini, saya tak melakukan ini, ya mesti terjadi karena sugesti. Makanya saya katakan kalau pikiranmu negatif, mbok didoakan seperti apa, tidak bisa berubah kehidupanmu. Tapi selama kita berpikir positif, kehidupan kita akan berubah. Paham saudara? Ya. Jadi kita mesti paham itu. Jarang yang benar-benar memang pakai energi. Jadi energinya menempel. Jarang yang seperti itu, walaupun ada. Ya, di dalam kitab suci ada enggak saudara? Halo? Ada. Jawab yang keras saudara ya. Di dalam kitab suci ada apa tidak? Ada saudara. Saya buktikan di dalam Maaseslihim pasal 5. Ayat 12 sampai 16, saudara dengarkan. Dan melalui tangan para rasul itu terjadilah banyak tanda dan keajaiban di antara rakyat, dan mereka dengan seia sekata semuanya berada di serambi Salomo. Dan dari yang lainnya tidak ada seorang pun yang berani bergabung dengan mereka, tetapi rakyat itu terus mengagungkan mereka. Dan sejumlah orang percaya, baik pria maupun wanita, semakin ditambahkan kepada Tuhan. Sehingga membawa orang-orang yang sakit ke tempat-tempat terbuka, menempatkan di atas balai-balai dan tilam-tilam, supaya saat Petrus datang, setidak-tidaknya bayangannya mengenai seorang dari mereka. Bayangkan saudara, bayangannya Petrus itu bisa menyembuhkan ya. Dan sejumlah orang pun berkumpul dari kota-kota di sekitar Yerusalem dengan membawa orang-orang sakit yang disiksa oleh roh-roh najis, dan kesemuanya disembuhkan. Kalau ini benar-benar energi dari Tuhan, saudara. Kuasa kesembuhan betul-betul dari Tuhan. Ya. Juga di dalam Maaseslihim 19 ayat 12 sampai 13. Dan Elohim mengerjakan mujizat yang luar biasa melalui tangan Paulus, sehingga bahkan yang sakit dibawakan sapu tangan atau penyika kulitnya, dan penyakit-penyakit itu terusir dari mereka, dan roh-roh jahat dikeluarkan dari mereka. Jadi kita tahu bahwa waktu Paulus dalam pelayanan, banyak orang yang membawa sapu tangan dan kain untuk didoakan Paulus. Dan waktu didoakan Paulus, itu kainnya dibawa pulang, ditempelkan di tempatnya orang sakit, orang itu sembuh. Ini benar-benar energi dari Tuhan, saudara. Seperti kenapa kok kita di tembok ratapan kita berdoa di sana? Karena Bapak Yahweh pernah turun di sana. Dan itu energinya tidak hilang sampai hari ini. Ya, energinya tidak hilang. Oleh karena itu, saya ingin supaya kita bisa memahami firman Tuhan ini. Jadi kalau seder Pesah, ya seder Pesah tempatkan di porsi yang sebenarnya. Nah sekarang saudara,
Saya beritahu di dalam 1 Timotius 6 ayat 15 di sana dikatakan, yang pada waktunya sendiri dia akan menunjukkan penguasa yang terberkati dan satu-satunya raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, raja kematian, raja yang menguasai alam neraka dan pemilik surga. Ini kata-kata saya, saudara. Jadi Yesua disebut raja di atas segala raja, itu tidak lagi membuat kita bingung. Kalau sekali waktu kita mati, sudah dipastikan kita mendapatkan keselamatan. Ya, sekali lagi, kita sudah mendapat kepastian keselamatan. Jangan sampai kita merasa semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Itu sebetulnya belum ada kepastian, belum ada keyakinan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Yesua sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Seorang pun tidak akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kepercayaan apapun di atas muka bumi tidak ada yang seperti Yesua, raja di atas segala raja. Dia raja yang menguasai alam neraka, termasuk dia pemilik surga, pemilik Samayim. Bayangkan betapa luar biasanya nilai kita, saudara. Kita ini kalau dibeli dengan kekayaan Samayim, kekayaan surga, enggak cukup, saudara. Harus dibeli dengan darahnya Yesua sendiri, darah pemilik Samayim. Jadi betapa bangganya kita, betapa bersyukurnya kita, karena kita sekarang sudah mendapat jaminan keselamatan yang pasti. Di sini ada teks kematian dan kebangkitannya, kita jadi memiliki kepastian keselamatan. Bukan lagi mudah-mudahan selamat. Jadi kita tinggal membenahi hidup kita saja, mumpung masih ada waktu, jangan terlambat. Sebetulnya enteng sekali, ya, Yesua itu memberi perintah kepada kita. Lawang kita disuruh ibadah saja kok nggak mau, saudara. Padahal ibadah kita itu seminggu berapa kali? Cuma 3 kali ibadah umum. Lah kalau zaman Ma'aseslihim ibadahnya tiap hari, saudara. Kenapa mereka datang tiap hari? Sekalipun, maaf kata, saya katakan bahwa zaman dulu itu penganiayaan luar biasa hebatnya. Hebat sekali penganiayaan. Siapa berani ibadah ketahuan percaya Yesua disiksa. Apalagi zamannya Kaisar Nero, wah itu gila bener itu. Karena Kaisar Nero itu dibakar. Ya, zamannya Kaisar Nero itu orang-orang percaya dibakar hidup-hidup, disiram aspal panas. Bayangkan saudara, disiram aspal panas. Sementara Kaisar Nero sama teman-temannya balapan kuda. Di antara orang-orang yang menggeliat kesakitan dan penuh dengan penderitaan, Kaisar Nero menikmati. Ini sangat luar biasa. Kenapa orang-orang itu berani mempertahankan iman? Karena mereka meyakini bahwa keselamatan mereka sudah dapatkan. Begitu juga kita, saudara.
Saya mengatakan Tuhan untuk ibadah 3 kali itu bagi saya enteng sekali. Sangat ringan. Sekarang yang tinggal kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Ini kaitannya dengan seder Pesah untuk mengingat kematian dan kebangkitan Yesua. Ingat, ini sekali lagi saya ingatkan saudara, kalau kita mati sendiri. Sekalipun matinya bareng-bareng, misalnya naik pesawat gitu ya, lalu pilotnya mati di udara, maka yang terjadi seluruh pesawat itu mati. Kan bareng-bareng matinya, tapi berjalannya sendiri-sendiri, saudara. Harus mempertanggungjawabkan. Kalau kita mau membayangkan kematian itu mengerikan sekali loh saudara. Saya ambil contoh, saya sempat ya waktu yang lalu saya hampir mati, saya merenungkan, saya duduk diam, saya katakan, waduh kok medeni jebule ya, nek mati itu sendiri-sendiri. Kita harus melewati lorong. Jadi jangan sampai kita menganggap enteng nama Yahweh dan Yesua. Saya bisa pakai nama lama, bisa, tapi saya tidak mungkin mau, karena itu menyangkut keselamatan. Sementara jemaat yang tulus-tulus kadangkala, maaf saya katakan, digobloki pendetone. Wes ngerti loh pendetanya, namanya Tuhan itu Yahweh. Lah kok wegah? Saya prihatin, kasihan. Yo jemaat yo bodoh juga, karena tidak mau tahu. Wes ora apa-apa, akeh tunggale katane. Enggak bisa seperti itu, saudara. Sekalipun banyak, tapi kalau salah tetap salah. Kita menimba pengalaman dari kapalnya Noah. Seluruh negeri binasa semuanya, tapi yang selamat hanya 8 orang plus binatang-binatang. Jadi Tuhan itu mengikuti hukum yang Dia buat sendiri. Kenapa saya peringatkan saudara seperti ini? Sekali lagi, yang pertama, agar supaya kita lebih hati-hati. Tempatkanlah seder Pesah pada fungsinya. Terus ada pertanyaan, boleh enggak Pak, kalau ternyata seder Pesah itu dilakukan tiap hari? Ya saya jawab, ya karepmu. Ya boleh apa tidak kan tergantung orangnya, betul enggak? Nek saya wegah, wong saya sudah ngerti kebenaran kok. Saya akan mengikuti apa yang kitab suci tulis dibanding apa yang sinode tulis, apa yang banyak orang percayai. Kalau saya lebih suka apa yang kitab suci tulis. Jadi kita tiap-tiap ibadah kita itu belajar agar supaya kita benar-benar menjadi orang percaya yang sungguh, nggak asal-asalan, saudara. Sama seperti seder Pesah dilakukan tiap hari, kan lucu, saudara. Saya aja kalau dipikir secara logika kan nggak masuk akal. Mosok melakukan seder Pesah di perayaan-perayaan yang lain atau di hari-hari yang lain.
Nanti mereka berargumentasi, tapi kan itu untuk memperingati. Betul, tapi bukan dilakukan tiap hari. Kalau dilakukan tiap hari cuma ingat saja. Emangnya kita nggak ingat apa? Kan ingat saudara. Jadi untuk istilahnya itu ulang tahunnya Yesua dibunuh, mengingat sebuah peristiwa penting. Lah kalau orang mengatakan pokoknya saya mau melakukan tiap hari, ya terserah. Yom Teruah pun bisa dilakukan tiap hari. Syafuat pun bisa dilakukan tiap hari, sak penak-penake wonge, saudara. Tapi tidak mengikuti aturan yang benar. Istilahnya itu go penak sak penak sawudele dhewe. Ya. Tapi kalau kita, ya kita harus ikuti apa kata kitab suci. Agar supaya kita tidak salah. Jadi sekali lagi kalau ada yang bertanya, kenapa kok Yesua itu melakukan seder Pesah? Maka jawabannya, kenapa seder Pesahnya sebelum Pesah? Maka seperti tadi ada perbedaan. Kalau zaman di Mitsraim, dombanya dipotong dulu baru perjamuan. Tapi pada waktu zaman Yesua, perjamuan dulu baru Yesuanya disalib. Semua masa raya Pesah semua, saudara. Tapi kita tidak berada di porsi yang salah. Seperti hari raya Yom Teruah kok melakukan seder Pesah. Itu tidak betul. Walaupun begitu, tapi ya banyak orang yang masih melakukan, ya sakarpe, ya, terserah gembalanya masing-masing. Tapi kalau saya jujur, saya bersyukur karena dulu pada waktu perjamuan tiap minggu, tiap bulan, minggu pertama, tim perjamuan mengatakan, Pak Lukas, saya punya seragam baru. Saya masih ingat itu, saudara. Saya katakan bahwa perjamuan kita sekarang tidak tiap bulan, tapi tiap tahun, sesuai dengan kitab suci. Dia jawab bagaimana? Kalau memang itu firman Tuhan, saya akan melakukan. Itu luar biasa, saudara. Saya melihat di banyak gereja pada waktu mau diubah, tim perjamuannya ngamuk. Tetap harus melakukan perjamuan tiap bulan. Lah ini piye, saudara? Nggak mau diatur. Tapi saya bersyukur, saudara mau diatur sesuai dengan firman Tuhan, kita melakukan setiap tahun, saudara. Jadi sekali lagi, kenapa saya katakan atau saya membuat materi ini, supaya kalau ada orang yang tanya, saya bisa langsung menjawab menggunakan video ini. Saya berharap saudara bisa paham semuanya. Amin. Ya. Jadi jangan, sekali lagi, jangan waktunya ngawur, jangan pula alih fungsi, ya saudara, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau apa yang tertulis di dalam kitab suci itu mesti beneri. Ya. Saya berharap saudara bisa mengikuti materi ini, bisa memahaminya, dan saudara akan terus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara.
Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita mengucap syukur kepada Bapa Yahweh. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pada pagi hari ini selesai sudah kami memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang kami beritakan sesuai dengan firman Tuhan. Kami tidak kesalahan di hadapan-Mu dengan mencampur-campurkan yang di luar firman-Mu. Bahkan kami mendengar ada orang yang mencampur dengan darah. Tuhan tolong agar kami sungguh-sungguh melayani pekerjaan-Mu, mengikut Engkau apa yang Engkau katakan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman? Ya, kita dengar pengumuman. Ini saya matikan. Ini kenapa? Tunggu sebentar ya saudara, kita pengumuman terlebih dahulu. Nanti setelah pengumuman ini selesai, bagi saudara yang berulang tahun di bulan Mei, kami persilahkan maju ke depan, kita akan doakan. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mengajak seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi untuk bersama-sama hadir dalam doa pelayan setiap hari Senin pukul 6 sore di Kehilat. Mari bersama-sama tetap menyalakan api roh kita untuk terus melayani Bapa Yahweh. Bagi kaum pria, mari datang dalam ibadah Men's Club pada hari Selasa 6 Mei 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Mohon dukungan doa untuk anak-anak kelas 6, 9, dan 12 yang akan menghadapi ujian sekolah pada tanggal 5-9 Mei 2025 supaya Bapa Yahweh memberikan hikmat dan kepintaran yang luar biasa. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Huledet Sameach bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah berkat, kelimpahan, kesehatan, dan sukacita selalu melingkupi kehidupan saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya saudara. Shalom saudara. Bagi saudara yang berhari ulang tahun bulan Mei dan juga yang akan mengikuti tes bisa maju ke depan, kita akan bersama-sama doakan. Ada? Ayo, jangan malu saudara. Yang akan mengikuti tes maupun yang berhari ulang tahun bulan Mei, saya doakan, termasuk jemaat ikut mendukung di dalam doa. Saudara maju, itu wujud saudara menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri. Dan juga saudara diberi kesempatan untuk memberikan korban tatangan bagi pembangunan Kehilat kita. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Yahweh, kami tunduk di bawah kaki-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Mei. Kami mohon Engkau memberikan pertolongan kepada mereka. Kalau mereka sudah bekerja, Engkau memberkati buah pekerjaan mereka. Kalau mereka masih sekolah, berkati sekolah mereka sehingga menjadi anak yang pandai.
Begitu juga bagi mereka yang akan mengikuti tes. Kami tahu mereka akan bersama-sama mengadu kepandaian. Kami percaya Bapa bahwa mereka akan mengerjakan soal-soal dengan cara yang jujur, sehingga mereka benar-benar bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh. Mereka akan menjadi anak-anak yang paling pandai di sekolah, sehingga mereka bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak di luar nama-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk tangan-tangan yang memberikan persembahan korban tatangan. Tuhan memberkati tangan mereka untuk pembangunan yang sedang kami lakukan. Kami percaya pembangunan ini bisa selesai dengan sempurna dan menjadi kehilat terbaik, kehilat termegah, kehilat yang indah. Karena kami ingin bersama-sama ibadah dengan hati yang nyaman. Kami menunggu kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami serahkan anak-anak-Mu semua, mereka yang akan memberikan korban tatangan di dalam tangan-Mu. Mereka yang berulang tahun juga Engkau memberkati mereka dengan berkat Elohim yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami serahkan tubuh jiwa roh mereka di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Angkat tangan saudara, kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarech Yahweh ve'yismerecha. Yair Yahweh panau eleka vichunecha. Yisa Yahweh panau eleka v'yashem lecha shalom. Baruk ata Baer ufaruk ata Besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peribit necha ufri atmatka ufri femteka sekar alapeka westerotsonika, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak dombamu. Amin. Baruk tanaka umisarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam beshem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami bersama-sama sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yevarecha Yair Yahweh Manawelecha Vichunecha Yevarecha Veyismerecha Yevarecha Yisa Yahweh Manawelecha Vichunecha Ve'yashem lecha Shalom, shalom.
Eka Yusri Eka Eka. Selamat pulang, Bapak Ibu memberkati kita semuanya. Amin. Satu hal telah kuminta. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.